Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera. Nama saya Piki Pemanto, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Manado. Berikut saya akan menyampaikan tugas praktikum 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Dengan soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Pertama, halaman stok bahan ajar. Jadi di sini saya menggunakan VS Code. Saya coba langsung jalankan saja dari index HTML. Jadi yang pertama adalah halaman stok bahan ajar. Ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut, yaitu kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kode dan judul, ini kode, lalu nama mata kuliahnya di sini. Selanjutnya, kategori mata kuliah, ini kategorinya ada MK pilihan, praktikum, MK wajib, ada UT daerah, Surabaya, Makassar, Jakarta, Padang, lokasi rak di sini, lalu stok, quantity, selanjutnya stok safety. Di sini saya menambahkan kolom harga, lalu status, dan catatan. Pada stoknya di sini tabel stok. Kita coba cek lagi, kode ada, lalu judul, kategori, UT daerah, lokasi rak, quantity, lalu safety. Tadi ada saya tambahkan harga juga, lalu status, dan catatan. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Di sini ada tambahan aksi, yaitu fitur untuk mengedit pada isian stok atau quantity dan data pada bahan ajar. Di sini menggunakan icon pensil dan saat mouse hovering di atas ikonnya akan muncul tulisan edit agar mudah dikenali. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Untuk filter dan sort data stok. Yang pertama itu filter stok berdasarkan UT daerah. Di sini filter UT daerah, di sini saya coba Jakarta, Surabaya, Padang, lalu kategori mata kuliah, di mana kategori ini akan terbuka jika sudah memilih UT daerahnya terlebih dahulu. Ini contoh MK pilihan dan praktikum. Saat UT daerahnya tidak dipilih, maka kategori MK tidak bisa difilter. Lalu terdapat filter yang menampilkan stok kurang dari jumlah safety dan stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Jadi di sini saat filter perlu reorder, itu akan menunjukkan jumlah stok yang di bawah safety. Contoh ini stoknya 2 atau kuantitinya 2, saat safety-nya 8, dan yang ini stoknya ada 7 dengan safety-nya 15, kurang dari jumlah safety. Sehingga eh, muncul perlu untuk reorder. Lalu untuk jumlah stok sama dengan 0, di sini filternya, jumlah stok sama dengan 0. Mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nah, saat diklik filter stok kosong, akan muncul informasi di bawah. Pop-up menampilkan stok. Ini pop-up menampilkan stok yang habis, quantity sama dengan 0. Di
Untuk yang kuantitinya juga di bawah safety, kurang dari safety, ada muncul warning menampilkan stok yang perlu reorder. Kuantitinya kurang dari safety stock. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini di sini. Di sini sortnya, judul A sampai Z, stok, sort by harga, dan ada juga sini sort by kode MK. Fitur filter dapat di set ulang atau di reset. Di sini tombolnya, reset filter. Muncul juga notifikasinya, pop-up filter di reset. Saya coba lagi, UT daerah pilih contohnya Surabaya, lalu kategori MK, saya pilih praktikum, dan saya coba reset filter, akan kembali ke awal, lalu muncul notifikasi pop-up filter di reset. Terapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu di-recompute kembali. Itu sudah saya tambahkan codingannya pada Vue.js. Lalu implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Tadi saya sudah coba contohkan, saat masih semua UPBJJ atau semua UT daerah, maka kategori MK tidak bisa dipilih. Sedangkan saat sudah memilih daerah, contoh saya pilih Makassar, di sini maka kategori MK-nya bisa dipilih. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Di sini statusnya memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan aman atau berwarna hijau apabila stok lebih dari sama dengan safety stock. Di sini yang aman seperti contoh anatomi tumbuhan, biologi umum, pengantar manajemen, dan teori administrasi di mana jumlah stoknya melebihi dari safety. Di sini 22 lebih banyak daripada 18. Di sini 12 lebih banyak daripada 10. Itu di sini 28 lebih banyak daripada 20, sehingga memunculkan status aman dengan warna hijau dan ada simbol centang di sini. Lalu memberikan status menipis untuk yang eh, jumlah stoknya kurang dari safety. Di sini contoh ada dua, pada dasar-dasar sosiologi dan pengantar akuntansi, di mana stok pada dasar-dasar sosiologi tinggal dua, sedangkan safety-nya ada 8, sehingga muncul status menipis dengan warna eh, orange dan tulisan menipis, dan ada simbol warning juga di situ, segitiga kuning dengan tanda seru. Begitu juga pada pengantar akuntansi. Stoknya 7 sedangkan safety-nya 15. Jumlah stok kurang dari safety. Selanjutnya memberikan status kosong dengan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Di sini stok sama dengan 0 ada dua, contohnya pada akuntansi biaya, stoknya 0, dan pengantar ilmu administrasi, stoknya 0. Sehingga pada status berwarna merah ada simbol tanda bahaya dan tulisan kosong di situ dengan font berwarna merah. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil. Di sini saya coba menambahkan bahan ajar. Kode mata kuliah saya coba dengan ABD ABDC 2121. Lokasi raknya ada di B9. Judul atau nama mata kuliah pemrograman berbasis web. Lalu kategorinya mata kuliah wajib. UT daerahnya saya pilih di Denpasar. Lalu untuk harganya saya coba isikan 550.000. Jumlah stoknya saya coba isi ada sebanyak 29 dan safety stoknya ada di 12. Saya coba simpan. Ada pop-up bahan ajar berhasil ditambahkan. Ini dia ABDC 2121 pemrograman berbasis web. Mata kuliah wajib. Lokasi rak ada di B9. Stoknya 29 dan safety-nya 12 sehingga statusnya aman, hijau, karena jumlah stok atau quantity lebih banyak daripada safety. Dan tadi catatannya saya tidak isi sehingga di sini catatannya kosong. Lanjut ke nomor 2, tracking delivery order atau DO.
Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Itu tracking DO-nya ada di sini. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah field yang perlu diisi. Itu DO, tahun berjalan, dan sequence number. Saya coba di sini buat DO baru. Di sini dia sudah auto generate. Jadi saat saya mengisikan menambahkan orderan baru, maka akan langsung menggunakan nomor DO yang ini. Saya coba langsung isikan NIM 055692599, nama penerima, saya coba nama saya sendiri, Vicky Pemantau, ekspedisi saya gunakan JNE reguler, tanggal kirimnya saya coba hari ini, 22 Mei 2026, lalu paket bahan ajarnya saya coba ambil yang IPA dasar. Nah, di sini NIM diisi secara manual, nama secara manual, ekspedisi berdasarkan data pada UPBJJ list, paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan halaman web informasi kode paket dan nama paket. Jadi tadi saat paket belum terisi, ini masih kosong, tidak ada menu tambahan dan harganya juga tidak ada. Di sini menggunakan select sehingga saya memilih paket IPA dasar, akan muncul yang ini, biologi umum praktikum dan FISIP 4001 dasar-dasar sosiologi. Termasuk juga harganya langsung di select. Tanggal kirim dapat isi manual ataupun menggunakan fungsi date. Di sini tadi sudah menggunakan fungsi date. Bisa diganti-ganti. Total harga diambil dari data pada array of objects paket dari harga. Ini sudah diselect dari file JS sesuai soal. Saya coba buat delivery order yang baru. Maka sekarang menambah satu, tadinya ada dua, sekarang sudah menjadi tiga. Lalu nomor DO-nya menggunakan nomor yang di auto generate yang tadi. Tadi saya auto generate-nya ke 001 yang ini. Sehingga jika saya ingin menambahkan DO baru lagi, maka dia akan langsung ke nomor selanjutnya 002, dia auto generate. Selanjutnya, struktur proyek Vue.js pada tugas praktek ini disarankan adalah sebagai berikut. Jadi ini dia. Pertama ada index HTML, ada stok HTML, lalu tracking HTML-nya. Selanjutnya ada folder CSS yang memuat file CSS untuk tampilannya di sini. Folder CSS dan memuat file CSS-nya, dan folder JS yang memuat stock app.js dan tracking app.js. Di sini folder JS-nya. Di sini ada stock app.js dan tracking app.js. Juga ada data bahan ajar JS yang dari soal tugasnya. Petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 2. Nah, di sini arsitektur dan struktur proyek Vue.js sudah dijelaskan tadi. Penamaan filenya juga, struktur komponen, dan sebagainya. Selanjutnya, penggunaan data binding dan directive untuk list rendering, seperti menampilkan data mustachis. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa penanda untuk mempermudah pencarian. Contoh sini untuk yang mustachis, pada stat aman, stat menipis, dan stat kosong, menggunakan mustachis. Lalu untuk penggunaan vtex, di sini vtex-nya dari formedit.code ada yang diambil dari stockup.js. Ada juga vtex untuk label hasil filter yang berasal dari stockup.js. Lalu vhtml
Seperti contoh di sini, HTML untuk item.catatan HTML, dia langsung menambahkan font size jadi 13 pixel pada stylenya, dan fungsi data binding seperti vbin dan vmodel. Di sini untuk vbin-nya masih pada stok HTML. Di sini saya menggunakan vbin pada class toast type menggunakan vbin yang ada pada stok app.js, dan vmodel juga, yaitu two-way binding seperti contoh yang di sini, search query, yaitu pencarian yang menggunakan dari cari kode atau judul, two-way binding. Selanjutnya, penggunaan kondisional seperti vif, velse, dan velse if. Di sini saya coba langsung saja ini untuk vif. Jika item quantity sama dengan kosong, pada quantity atau stoknya kosong, maka akan memanggil class pada status batch, status kosong, dan menampilkan icon kosong dan tulisan kosong. Vs if, jadi selain yang jika dia bukan kosong, dicoba dicek lewat velse if. Jika stoknya atau kuantitinya kurang dari safety, maka akan menjalankan class pada status batch, status menipis, karena quantity atau stoknya kurang dari safety. Lalu menampilkan tulisan menipis dan simbol segitiga kuning hati-hatinya. Lalu velse, selain vif di atas dan selain velse if di atas, velse dia akan menampilkan yang eh, berarti bukan quantity kosong dan juga bukan quantity kurang dari safety. Artinya quantity-nya lebih dari 0 dan lebih dari item safety. Artinya dia aman. Jadi setelah itu velse dia akan memanggil class dari status batch, status aman, lalu simbol checklist warna hijau dan tulisan aman. Selanjutnya eh, penggunaan properti computed ataupun methods. Di sini computed ada di tracking apps. Salah satunya digunakan pada next nomor yang pengambilan auto generate nomor order itu. Nah, di sini ada tulisan DO, tahun, strip garis datar, lalu pada apply-nya plus 1 dari DO yang sebelumnya. Jadi jika sudah ada DO 002 dengan tulisan DO tahun 2026 strip 2, maka akan menambah 1 untuk eh, orderan selanjutnya. Itu menggunakan computed, property computed. Dan untuk method, di sini saya akan coba tampilkan pada stock app.js. Itu metode cukup simple. Di sini saya menggunakan untuk format rupiah angka, status item yaitu item, status label item. Jadi jika menggunakan metode format rupiah, maka akan return Rp dulu, rupiah, lalu ditambahkan dengan jumlah harganya, number angkanya, jumlah harganya di sini. Jika saya menggunakan metode item, nah di sini ada dua kemungkinan. Jika item atau jumlah stoknya, kuantitinya sama dengan kosong, return kosong. Jika item atau kuantitinya kurang dari item safety, maka return menipis, berikan eh, return menipis. Dan jika dia lebih dari 0 dan lebih dari safety, maka return aman. Untuk metode pada item. Selanjutnya, watchers. Di sini watchers juga saya gunakan pada stock app.js. Di sini saya gunakan untuk memantau perubahan data reaktif. Pertama, di reset filter kategori, otomatis saat UPPJJ berubah.
Jadi dia menampilkan stok untuk UPBJJ. Saya langsung beri contoh. Di sini kita kembali ke stok dan contohnya saya sudah melakukan filter pada UT daerah dan kategori MK. Saat saya klik reset filter, akan muncul untuk filter di reset. Itu untuk voucher satunya. Selanjutnya voucher yang kedua beri notifikasi saat filter reorder aktif. Nah, di sini langsung dengan voucher tiganya sekalian saja. Jadi voucher 2 digunakan untuk eh, pada stok yang menipis atau kuantiti kurang dari safety stock dan voucher pada stok yang sudah habis atau kuantitinya sama dengan nol. Di sini sudah di reset filter. Saat diklik filter untuk quantity atau stok kurang dari safety, akan langsung muncul pop-up yang dari voucher di yang tadi menampilkan stok yang perlu reorder. Dan untuk yang stok kosong juga muncul dengan warna merah menampilkan stok yang habis atau quantity sama dengan nol. Selanjutnya, formulir input dan validasi input sederhana seperti yang tadi sudah dijelaskan. Input untuk tambahan bahan ajar yang baru dan input juga untuk di tracking DO untuk membuat DO yang baru. Formulir validasi input sederhana menggunakan elemen-elemen berinteraksi dengan pengguna atau yang perlu diisi pengguna yang tepat. Tadi sudah dijelaskan. Lalu selanjutnya kreativitas dalam menampilkan interface yang mudah bagi pengguna dan memberikan pengalaman pengguna yang nyaman. Pada beranda ini seperti yang tadi saat mouse hovering ada animasi sedikit agar pengguna memahami atau mengetahui apa yang sedang siap untuk diklik. Tadi juga saat hovering di atas pensil ini diketahui akan muncul tulisan edit agar pengguna mengetahui fungsi dari pensil ini untuk edit dan beberapa seperti filter-filter ini tidak perlu diketik manual tapi langsung drop down list. Penjelasan dalam bentuk video seperti yang sekarang. Pada pengertian tugas praktik 2 ini tidak perlu menggunakan template komponen pada VJS, cukup seperti yang sudah dipelajari sampai sejauh ini. Ya, kira-kira demikian tugas praktikum 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web saya. Saya Piki Pemantau dari Universitas Terbuka UPBJJ Manado. Sekian dan terima kasih.